Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Tika Lailatul Nisa, dan teman saya, Syamdatul Rifaiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem keuangan dan moneter. Fungsi sistem keuangan dan moneter, yakni yang pertama, fungsi sistem keuangan. Fungsi sistem keuangan dalam perekonomian modern memiliki sekurang-kurangnya 7 fungsi pokok sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi tabungan, fungsi penyimpanan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi risiko, dan fungsi kebijakan. Yang pertama, fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan. Yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara yang terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan nilai aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Yang keempat, fungsi kredit. Pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi. Kredit merupakan pinjaman yang disertai dengan janji untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Yang kelima, fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, blier, kartu kredit, termasuk mekanisme clearing dalam perbankan. Yang keenam, fungsi risiko. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan risiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjual berbagai polis asuransi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yakni fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Yang selanjutnya yakni fungsi sistem moneter. Yang pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Yang kedua, menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antar penyimpan atau penabung sebagai pemakai data. Dan yang ketiga, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Untuk yang selanjutnya yakni kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga bank. Kebijakan ini dilaksanakan oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia yang merupakan bank sentral. Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kebijakan yang bersifat kualitatif. Yang pertama yakni kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 tindakan, yaitu operasi pasar terbuka, mengubah tingkat bunga, dan mengurangi tingkat cadangan minimum. Yang kedua yakni kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu pertama, pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi, dikembangkan, atau diutamakan. Yang kedua, pembujukan moral, yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Saya Hamdatul Rifaiyah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Fungsi dan kedudukan bank sentral. Fungsi dan kedudukan bank sentral ada beberapa, yaitu yang pertama, penerbitan uang yang sah, yang kedua, perumus dan pelaksanaan kebijakan moneter, yang ketiga, penyedia jasa perbankan, yang keempat, kustodian dari cadangan bank umum, yang kelima, penjaga keutuhan sistem keuangan, yang keenam, pelaksana dari kebijakan pemerintah, yang ketujuh, perumus dan pelaksana kebijakan, kedelapan, penasihat pemerintah,
Kemudian, lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional juga sebagai lembaga keuangan yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Itulah beberapa dari fungsi dan kedudukan bank sentral. Selanjutnya yaitu terkait pengembangan sektor keuangan. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pembangunan sektor keuangan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, di mana negara-negara dengan sistem keuangan yang berkembang lebih baik cenderung menikmati periode pertumbuhan yang berkelanjutan, dan penelitian mengkonfirmasi hubungan kasual antara keduanya. Perkembangan keuangan bukan hanya hasil dari pertumbuhan ekonomi, itu juga merupakan pendorong pertumbuhan. Demikian tadi sedikit penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.